Mana tadi udah tak sudah Windows. Oh ini. Ya, sudah terlihat? Halo, sudah terlihat? Terlihat, Bu. Ampun. Baik. Oke. Baik, kita ke statistik. Jadi kalau kita bicara statistik, ya, atau metode statistik, itu biasanya adalah hanya bagian untuk analisis data yang ada di penelitian, gitu kan? Ya, jadi kalau kita bicara statistika, berarti analisis kita menggunakan analisa kuantitatif. Ya. Nah, untuk itu, maka kita akan mempelajari konsep-konsep statistika yang dimulai dari statistik deskriptif nanti, kemudian statistik inferensial. Nah, kalau kita bicara statistika, kegiatannya itu meliputi pengumpulan data, penyajian data, menganalisis data dengan metode tertentu, dan menginterpretasikan hasil analisis. Nah, itu untuk apa? Ya, jadi dalam statistika itu kita akan melalui fase, ya, di mana di situ dengan menggunakan statistika deskriptif. Ya, kadang-kadang kita tuh kadang-kadang latah. Kalau di dalam metode statistik kita ngomong bahwa metode penelitian adalah statistik dengan menggunakan apa itu deskriptif kualitatif gitu. Nah, kalau deskriptif kualitatif yang mana? Kalau deskriptif ya deskriptif dan analisa yang inferensial. Kalau kita menyatakan bahwa di situ ada deskriptif kualitatif, kalau kita memang menggunakan data ya mesti apa itu data itu akan diinterpretasikan. Maka yang hasilnya ini maka kan menginterpretasikan hasil analisis. Ya. Bagaimana terkait dengan statistika deskriptif? Mungkin Mas dan Mbak sudah pernah semuanya ya dapat statistik ya. Ini sedikit ngulang saja nggak apa-apa. Nanti tolong kalau ada suatu pertanyaan Ibu dikat aja Bu, bertanya itu ya. Nah, statistika deskriptif itu adalah berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian sebagian atau seluruh data, pengamatan tanpa pengambilan kesimpulan. Jadi artinya, kalau Mas dan Mbak melakukan penelitian, katakanlah di situ mendapatkan sesuatu, kalau mungkin dengan menggunakan kuesioner gitu ya, alat pengambilan data itu misal kuesioner. Kuesioner itu ada pilihan gitu. Katakanlah terkait dengan berdirinya industri di kawasan atau apa di lingkungan permukiman gitu. Kita tanya pada penduduk ya. Ternyata sebagian itu tidak menyetujui atau tidak akan berdirinya industri di daerah permukiman itu. Jawabannya banyak yang tidak setuju. Jadi artinya kita hanya mengatakan bahwa katakanlah itu dikuantitatifkan berapa persen dari sekian responden yang menyatakan bahwa tidak setuju adanya akan berdirinya industri di kawasan permukiman. Kan gitu. Nah, kita tidak boleh mengatakan bahwa sebagian apa itu karena sebagian besar penduduk tidak menyetujui, maka di situ tidak boleh berdiri kawasan industri, mungkin gitu ya. Itu nggak bisa. Kita hanya mengatakan saja bahwa hasil dari pengumpulan data itu tadi mengatakan seperti itu. Ya. Jadi mengatakan bahwa sebagian besar penduduk di daerah permukiman tidak setuju akan berdirinya kawasan industri di daerah permukiman. Itu saja yang kita sampaikan. Jadi hanya menyajikan data saja ya tanpa kita menyimpulkan. Itu adalah statistik deskriptif. Kemudian statistika inferensi.
ya. Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data dan kemudian dilakukan interpretasi serta diambil kesimpulannya. Jadi, kalau kita menggunakan sampel, ya, menggunakan sampel, kemudian kita gunakan uji-uji yang terkait dengan hasil-hasil penelitian ini, maka hasil itu bisa eh, apa itu dikatakan bahwa sampel itu akan mewakili dari data yang ada, jadi mewakili populasi. Jadi di sini kita boleh mengambil kesimpulan, ya. Nah, dari hasil ini boleh digeneralisasi, ya, jika sampel adalah representatif. Jadi di situ valid, gitu ya. Jadi di mana di sini dari hasil sampel untuk diolah datanya bahwa dia di situ kita boleh mengambil kesimpulan. Itu adalah statistika inferensi, ya. Nah, kemudian statistika dan metode ilmiah. Metode ilmiah itu adalah salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya, risiko untuk keliru adalah paling kecil. Ya, artinya kecilnya seberapa? Kalau kita menggunakan apa itu alat uji tertentu dengan menggunakan statistik, biasanya digunakan alfa adalah 5%. Ya, itu biasanya secara umum seperti itu. Kalau kita mau menggunakan 10%, biasanya kalau data di lapangan ya, itu masih bisa. Berarti kalau kita di laboratorium gitu ya, paling tidak itu alfanya 5%. Tapi kalau kita di lapangan artinya apa ya? Pengambilan sampel kita tidak bisa karena cuaca, apakah tidak bisa mengendalikan, ya? Itu biasanya bisa jadi sampai 10%. Nanti monggo apa itu bagaimana untuk melakukan uji itu tadi. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam metode ilmiah? Yang pertama adalah merumuskan masalah, ya. Nah, perumusan masalah ini sangat penting. Kadang-kadang kita di dalam proposal gitu ya, proposal itu perumusan masalahnya tidak jelas. Nah, itu masih kabur. Kadang-kadang si peneliti itu kurang mengerucut, jadi kurang fokus. Sebenarnya kalau kita mau mengikuti bagaimana merumuskan masalah, ya, kalau kita di dalam apa itu di latar belakang, ya, jadi motivasi penelitian kita apa, kenapa kita melakukan penelitian itu, ada masalah apa, ya. Jadi perumusan masalah itu harus cukup tajam. Nah, kalau bisa kita sudah berpikir gini, urgensi penelitian kita tuh apa sih? Ya. Jadi itu cukup apa itu kita rumuskan dengan baik. Nah, kadang-kadang juga pertanyaan begini, apakah perumusan masalah itu cukup di dalam satu kalimat atau satu satu perumusan besar, ya, atau menjadi sub-sub, ya, 1, 2, 3. Nah, itu monggo tergantung peneliti atau dari rumusan yang besar kemudian disub-subkan juga boleh, ya. Nah, dan di situ boleh kita menggunakan kata pertanyaan, kata-kata pertanyaan itu, ya. Maka di situ adalah pertanyaan, gunakan pertanyaan penelitian. Nah, setelah kita merumuskan itu, kita bisa jadi antara perumusan dengan tujuan itu harus apa namanya, seiring. Kalau kita dikatakan, nah bagaimana menganalisis apa ya, apalah bla 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 gitu ya. Nanti tujuannya adalah menganalisis atau kalau perumahan bagaimana analisis
apalah gitu tertentu. Nah, nanti di tujuan juga kita harus mengatakan bahwa, tujuan penelitian adalah untuk yang pertama adalah menganalisis gitu sesuai itu, ya. Jadi gunakan kalimat-kalimat itu adalah menggunakan kalimat taksun yang gunakan itu loh, yang ada C1, C2, C3, taksonomi belum, ya, itu gunakan itu. Nah, yang kedua, tentunya kita harus melakukan studi literatur, ya. Jadi kalau sebaiknya Mas dan Mbak itu untuk apa ini, untuk membuat sebuah proposal, gunakan artikel-artikel yang up to date. Ya, kalau sumbernya artikel tuh itu baik, ya. Kalau mau publish apa itu lebih 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 bukan lebih mudah ya, lebih diperhatikan. Kalau mudah atau sulit itu kan tergantung, apa itu tulisannya gitu ya. Nah itu, melakukan studi literatur tentunya yang sejenis ya. Maka kalau kita di dalam kajian pustaka, kajian kajian pustaka betul? Ya, itu kan biasanya nanti salah satunya penelitian terdahulu, kita mengikuti apa, nanti ada judul, kemudian, apa itu, eee, pengarang, terus paling tidak kita mengacu itu dengan apa sih, metode yang digunakan, terus hasilnya apa, terus nanti si peneliti yang ingin mengadopsi atau mensitasi apanya yang disitasi atau yang kita kita pakai, ya jangan keseluruhan, mesti sebagian gitu. Nek kalau persis kan nggak boleh, harus mesti dikembangkan. Nah itu, untuk melakukan studi literatur, ya. Nah, studi literatur kalau kita di dalam latar belakang, kita kalau sebaiknya tidak usah kalau di latar belakang itu tidak usah kita menampilkan katakanlah grafik, tabel, kan belum, kita belum melakukan penelitian. Nah, biasanya, teman-teman tuh lupa bahwa di latar belakang, ya, motivasi latar belakang itu kan sebenarnya motivasi penelitian. Nah, biasanya tuh ada data dibuat dalam tabel, kemudian kadang dibuat grafik, kan belum ada hasil. Kalau kita ingin menyampaikan data, ya pakai kata-kata saja. Gitu, ya. Itu, kira-kira yang langkah-langkah metode penelitian, kemudian membuat dugaan-dugaan atau pertanyaan atau hipotesis. Nah, ini tadi sebenarnya Ibu juga sudah menyampaikan bahwa ada dugaan-dugaan sementara, yang maka ini berupa pertanyaan-pertanyaan penelitian atau hipotesis. Jadi kalau Mas dan Mbak mau menggunakan pertanyaan-pertanyaan penelitian, ya monggo. Kalau mau sebetulnya kalau mau ditambah hipotesis pun juga boleh. Kalau nggak pakai hipotesis pun juga nggak apa-apa, tapi sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Ya, itu adalah langkah-langkah dalam metode penelitian. Kemudian yang keempat, ini justru peranan yang nanti akan peran statistik itu akan banyak, itu adalah mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis, atau menjawab pertanyaan. Nah, ini kan kalau kalian menggunakan hipotesis, ya menguji sebetulnya atau menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan penelitian itu harus, dengan menggunakan metode tertentu akan menjawab atau menyelesaikan permasalahan sebagai tujuan. Nah, tujuan itu nanti adalah sebagai kesimpulan, ya. Nanti ini, maka kalau kita lihat dalam langkah-langkah metode ilmiah ini, peran statistika itu ada di sini, ya. Maka kan dari sebagian. Nah, maka baru kita mengambil kesimpulan. Nah, dalam statistika itu sendiri, dalam kita butuh di dalam statistika terkait dengan metode ilmiah, ada instrumen. Tadi kalau Ibu mencontohkan bisa menggunakan
kuesioner, gitu ya. Kemudian sampel, ya. Kemudian sifat data. Nah, nanti ada beberapa penjelasan dari semuanya ini. Kemudian variabel, metode analisis, gitu ya. Metode analisis yang digunakan apa. Jadi Mas dan Mbak harus tahu apa itu variabel, gitu ya. Nanti coba kita bisa bertanya jawab. Kemudian lanjut ya. Nah, jadi data terbagi atas data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau kita bicara data kualitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Ya, contoh pekerjaan, jenis pekerjaan, status marital, tingkat kepuasan kerja. Kemudian data kuantitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh, lama bekerja, jumlah gaji, usia, hasil ulangan. Ini yang kira-kira, oh itu nanti bentuknya adalah kuantitatif ya, numerik. Ya, oh itu. Ini. Nah, kalau kita punya data, tadi ada kualitatif, ada kuantitatif, gitu toh. Maka jenis data itu kualitatif, itu nominal, ordinal. Kemudian kuantitatif, interval, rasio. Apa sih contohnya nominal itu? Ini kan tidak ada, bentar di belakangnya sudah ada ya, langsung aja. Jadi ke sini, boleh? Ya, data nominal itu adalah data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Ciri posisi data setara. Tidak bisa dilakukan operasi matematika baik tambah, plus, minus, kali, bagi ya. Matematika kan gitu. Nah, contoh jenis kelamin, jenis pekerjaan. Gitu ya. Ini contoh. Nah, bisa jadi warna itu nominal. Nah, kemudian data ordinal. Data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Jadi artinya kalau kita mengatakan bahwa ada apa ya, jelek, cukup, baik. Nah, itu kan ada gradasi. Tetapi kita seberapa apa itu range-nya, jarak antara itu apa, berapa, kita nggak tahu, ya belum tahu. Nah, itu adalah data original. Bisa jadi itu kalau dikelompokkan hanya 3. Sebaiknya kalau mengelompokkan menurut Ibu itu ganjil, ya, bisa bisa 3, bisa 5, bisa 7, ya. Tapi sebaiknya juga kalau mengelompokkan nanti itu bertujuan terkait dengan kaitannya analisa data cross tabulasi, nanti kita belum sampai ke situ, ya sebaiknya kelasnya jangan banyak-banyak. Semakin banyak kelasnya, berarti data yang harus kita ambil semakin banyak. Ya, kalau kita ada kuesioner, itu datanya juga harus semakin banyak. Nah, contoh data ordinal ini. Posisi data tidak setara, tidak bisa dilakukan ujian matematik. Contoh adalah kepuasan kerja, motivasi. Nah, itu tadi ada gradasinya. Gitu ya. Apakah baik, buruk, baik, cukup, buruk, gitu. Ya. Nah, kemudian untuk data interval. Data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara 2 titik skala sudah diketahui. Ya, tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Contoh, temperatur yang diukur berdasarkan Celsius dan Fahrenheit. Ya,
Nah, kalau kita lihat Celcius itu nolnya kan nol, benar-benar nol ya. Jadi di nol, tapi kalau kita nolnya Fahrenheit itu adalah -32. Ya, jadi artinya apa? Nol tidak arbitrary ya, nol arbitrary. Ya, jadi antara nol ini contoh di suhu, jadi antara nolnya itu tidak sama dari ukuran ini. Atau sistem kalender. Sistem kalender kan bulannya kan ada yang 30, 31, 28, 29, mungkin gitu. Nah, itu yang dikatakan data interval. Tapi interval itu bisa jadi kalau ingin mengklasifikasi, ya, mengklasifikasi berapa sih kelompok yang akan diklasifikasi itu, ya, itu. Kemudian adalah data rasio. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Berarti di sini nol absolut. Jadi kalau nol benar-benar nol. Ya, tidak seperti tadi kalau di interval kan nolnya nol di Fahrenheit dengan nolnya di Celcius kan beda. Nah, itu yang dimaksudkan ini adalah seperti itu. Misal, tidak ada kategorisasi bisa dilakukan operasi matematik. Gaji, skor ujian, jumlah buku, ya. Ini contoh-contoh sederhana untuk jadi umpamanya skor. Skor skor 10 umpamanya. Skor 20 berarti kan 20 2 kalinya 10. Itu yang dimaksud dengan data rasio ini. Jadi benar-benar umpamanya kita memeriksa apa ya, kadar BOD di sungai A adalah 50, kadar BOD di sungai B adalah 150 gitu ya. Itu berarti 3 kalinya memang benar-benar nilainya adalah berupa 3 kalinya. Gitu ya. Ini adalah skala pengukuran. Nah, nanti Mas dan Mbak itu kalau kita melakukan uji atau melakukan analisis data, kita harus pandai-pandai tahu jenis data skala pengukuran ini supaya kita bisa tahu bahwa bagaimana akan melakukan uji dengan jenis data apa. Nanti ini selalu dipakai ya. Nah, kemudian itu Bu, sudah enggak? mohon izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Untuk yang di data ordinal, tadi Ibu Mhm, menyebutkan bahwa mhm. kategorisasi lebih baik ganjil. Itu kenapa ya, Bu? Kalau Ibu gini, kalau seandainya umpamanya Ibu mengklasifikasi 3, ternyata hasilnya separuh-separuh bagaimana? Kan kita tidak bisa memilih, gitu kan? Kan Baik, umpamanya baik, Bu. ada ya, kira-kira begitu, Mas. Baik, Bu. Ya, jadi Terima kasih, Bu. pilihlah yang ganjil. Ya, oke. Lagi ada pertanyaan, boleh. Itu nanti berkaitan dengan juga nanti kita untuk skala Likert. Nanti kan kalau yang teman-teman tadi Ibu belum menanyakan apakah banyak yang dari humaniora atau dari eksak. Kalau kita uji-uji lab gitu kan sudah kelihatan ya bahwa mesti datanya data rasio. Tapi kalau yang kita di nanti penelitian-penelitian menggunakan kuesioner itu harus harus diketahui dulu ini datanya nanti berupa apa. Jadi kita jelas begitu ya. Jadi tapi karena kita tuh ilmu lingkungan, jadi Mas dan Mbak, jadi ada iterasi harusnya nanti ada lingkungan buatan, lingkungan alami, dan sosial. Itu harus terjadi irisan, berinteraksi. Itu dari ketiganya itu kalau kita penelitian jangan lupa, itu harus kalian perhatikan. Itu ya. Dan apalagi nanti Mas dan Mbak ini berapa ini? Umpamanya kita mau lulus 2 tahun gitu ya. Padahal untuk ujian seandainya kita sudah selesai membuat tesis,
kemudian ada syarat kalau ujian harus publikasi dulu. Nah, tolong tolong diperhatikan bahwa kita harus menyiapkan diri untuk menulis artikel sebagai syarat nanti ujian. Di awal gini sudah mulai boleh review review apa tuh, review literatur boleh, itu bisa hasil ya. Dan juga kalau sudah ada ya nanti kan, program kan akan membagi siapa pembimbing kalian. Kalau publikasi tidak ada pembimbingnya, ya itu juga nggak berlaku. Jadi harus ada pembimbingnya. Itu sudah saat ini sudah mulai mulai dicicil Mbak dan Mas, supaya nanti kita pas lagi mau ujian, "Loh, saya belum punya syarat." Nah, itu yang nanti akan jadi mundur. Ya itu banyak terjadi seperti itu kadang-kadang kalau kita lupa ya. Kalau cuman, kita kuliah itu insyaallah lah, masa sih kuliah begini nilainya nggak baik gitu ya, jarang. Yang paling susah itu menyusun tesis mengendalikan diri, karena itu tanggung jawab diri. Itu tolong diingat-ingat. Nanti kalau bisa sih kalau sekarang kan untuk metodologi penelitian kan sudah di awal. Jadi artinya, untuk di awal bisa nyusun proposal, setahun gitu sudah bisa, eee, apa itu, seminar seminar proposal, ya. Jadi kalau seminar proposal jangan takut, karena biasanya kalau proposal itu bisa operasional, ya tinggal ngisi data, wah lulusnya cepet, nggak ada 2 tahun udah lulus. Ya jangan mogok-mogok gitu, jadi biar lancar gitu lah. Itu yang harus, apa itu Mbak dan Mas ketahui, siap-siaplah untuk menyusun di awal ini adalah artikel. Walaupun katakanlah itu sebelum ada hasil penelitian, review literatur aja nggak apa-apa. Ya, kira-kira nanti apa yang akan ditulis. Udah mulai begitu, ya. Nah, prosedur pengolahan data. Nah, yang pertama itu adalah parameter. Jadi berdasarkan parameter yang ada di statistik dibagi menjadi dua. Statistik parametrik, yaitu berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter-parameter populasi, jenis data itu tadi, kan itu juga anu toh, jenis data tadi selalu dipakai, bahwa untuk parametrik gitu ya, itu yang pakai adalah jenis data interval dan rasio. Kemudian syaratnya adalah berdistribusi normal. Nah, bagaimana kalau tidak ini semua, ya bawalah ke non-parametrik, gitu. Nah, kalau non-parametrik tadi bisa kita interval, rasio, sorry, jenis ordinal, nominal, dengan tanpa melihat adanya distribusi normal, gitu ya. Itu, apa itu jenis pengolahan data. Ada yang komen? Ya tadi Ibu lupa, jadi data untuk yang, nominal ordinal itu dikatakan, eee, data kategorisasi. Dan kalau interval dan rasio adalah data kontinu. Ada lagi yang dikatakan data diskrit atau data kontinu. Kalau data diskrit, itu adalah fixed value. Jadi dia berasal dari cara data itu dari menghitung. Ya, contoh, kalau data kontinu adalah berasal dari data pengukuran. Contoh kalau data diskrit, misal mahasiswa di kelas ini jumlahnya adalah 50 mahasiswa, misal gitu ya. Nah, itu adalah data diskrit. Kalau data kontinu misal, apa itu, si A berat badannya adalah 50 kilo, kan sama-sama 50. Kalau nanti kalian, menggunakan software, nanti biasanya Ibu, untuk latihan software-nya menggunakan SPSS ya, nanti bisa
bisa diinstal di laptopnya masing-masing, ya. Itu nanti kita belajar, sebentar aja bisa kok, ya. Belajar bagaimana apa itu, mengolah data, ya. Nanti gunakan SPSS. Nah, itu ada kalau tadi Ibu contohkan ada data diskrit, data kontinu, 50 orang dan 50 kilo. Jadi kalau kita lihat itu data diskrit itu adalah data yang didapat dengan menghitung, itu kan fix, nggak mungkin dia kan ada koma, ada ini kan nggak, ya. Hanya 50 kilo mungkin, 50 itu kurang sedikit gitu, sedikit ya. Makanya, apa itu, jarumnya menunjukkan, oh ya sudah 50 gitu, sebenarnya kan kurang sedikit itu, tetapi, jadinya dia adalah, eee, tidak persis gitu, yaitu yang apa itu, dengan mengukur, ya itu untuk data kontinu. Nah, data kontinu itu nanti yang dengan menggunakan ini, statistik parametrik, ya, dan harus apa itu, diuji normalitasnya, ya. Kemudian statistik non parametrik ini. Nah, jumlah variabel eee, berdasarkan jumlah variabel dibagi menjadi 2. Univariate dan multivariate. Jelas kayak uni kan dia hanya ada satu pengukuran, jadi variabel untuk n sampel atau beberapa variabel, tetapi masing-masing variabel dianalisis sendiri-sendiri. Contoh korelasi, ya, korelasi motivasi dengan pencapaian akademik. Jadi cuman satu arah, ya. Jadi kalau kita menggunakan alat alat pengolahan, metode statistik, itu biasanya kan hanya searah saja. Jadi tidak ada hukum sebab akibat. Jadi cuma searah saja sebagai akibat saja gitu ya. Itu searah saja, itu yang, apa itu, dengan menggunakan, eee, statistik itu tadi ya. Tapi kalau memang kalau Ibu banyak di model matematika, ya, itu kalau kita buat diagram itu kan boleh bolak-balik karena kita juga harus meng-create sendiri, ya, apa apa di dalam sistem itu kan, maka bisa panahnya bolak-balik, muter lagi. Kalau statistik itu searah, ya. Bisa jadi kalau kita membuat model-model matematika itu, bisa sebab akibat, gitu, ya. Itu yang apa itu, dengan menggunakan beda lagi. Kalau statistik itu kan model kan kita tidak membuat model, wong itu rumusnya sudah ada, tinggal pakai, gitu, ya. Kemudian analisa multivariate, ada 2 ad ada 2 atau lebih pengukurannya variabel untuk n sampel, di mana analisis antar variabel dilakukan bersama. Contoh, pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan orang tua, faktor sosial ekonomi, faktor sekolah. Jadi kan kalau yang multivariate itu akan lebih kompleks. Ya, kalau kita bicara untuk apa tuh, kajian-kajian lingkungan, ya nggak mungkin lah kalau kita hanya satu gitu kan nggak mungkin juni lah. Kalau kita mau melihat hanya juni, ya sebagian-sebagian itu tadi. Tapi tentunya masih butuh untuk yang multivariate. Jarang lah kita mau mau menganalisis di lingkungan menggunakan univariate, ya. Tapi kita belajar dulu nanti kalau kita sudah bisa univariate kan untuk ke multivariate kan insya Allah gampang gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pengolahan data tadi, dimulai kan di sini jenis datanya apa. Kalau interval rasio ke statistik parametrik. Kalau dia nominal ordinal, statistiknya non parametrik. Kemudian di sini ada berapa jumlah variabel, kalau satu unit, kalau dua lebih multivariate, ya tadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, itu. Nah, bagaimana terkait tadi, ini tadi pengolahan data, penyajian. Nah,
Ini salah satu contoh tabel hasil yang bisa digunakan dengan menggunakan, SPSS, ya. Kalau ini berarti tadi yang Ibu tadi kalau mau menggunakan cross tab gitu toh, ini tuh sebenarnya, tabel cross tab. Jadi antara pendidikan dan bidang pekerjaan. Nah, di mana pendidikannya itu ada kita kelompokkan menjadi 3, dari SMU, apa ini, akademik gitu ya, sarjana. Ini ada 3. Kemudian untuk yang bidang pekerjaan, di mana di situ ada administrasi, personalia, produksi, marketing, keuangan. Jadi ini di-close-kan, bagaimana cara bacanya? Pendidikan terhadap bidang pekerjaan, jadi administrasi, ya ini ada 1. Kemudian bidang personalia, ini untuk SMU tidak ada, tetapi untuk akademisi ada 1, sarjana ada 7, gitu ya. Kemudian produksi, untuk SMU ada 4, ya akademi ada 3, kemudian sarjana ada 5. Ini ke samping itu dan seterusnya, ke samping itu menunjukkan jumlah baris, ke bawah adalah jumlah kolom. Nah, nanti bagaimana untuk menguji ini menggunakan chi-square, nanti gampang. Kami diajari sama Ibu ya. Nah, kemudian grafik. Bisa jadi kita menggunakan grafik, ya boleh pie, boleh line, boleh apa lagi ya? Pie line, terus histogram, gitu. Jadi monggo kalau pie kan yang bundar gini nih, ya. Tetapi kalau sudah ada tabel, ya kita nggak usah buat grafik. Pilih salah satu mana yang penyajiannya gampang dibaca. Itu tolong, apa itu, pilih saja, jangan double, percuma. Infonya percuma kalau kita double, pilih salah satu, tabel atau, apa itu, grafik. Nah, tadi Ibu katakan bahwa kalau kita bicara ada tabel, ada grafik, kok di latar belakang sudah muncul, artinya kan itu kayak sebuah hasil. Kalau bisa dari tabel itu, walaupun itu hasil dari orang lain, di apa itu, disebutkan saja. Ya, jadi biar tidak rancu antara tabel hasil dengan tabel, di latar belakang, gitu. Ada yang bertanya? Boleh, silakan. Paham Terima ya? kasih Bu. Terus. Izin Ya, bertanya. boleh. Perkenalkan saya Hakmal Aryadita Pandu Putra. Background saya kan dari biologi ya Bu. Jadi saya Heeh. ingin lebih banyak berstatistik yang baik, terutama analisis multivariat. Mhm. Saya ingin bertanya Bu, kan ketika waktu biasa yang di dalam mata apa sih ilmu lingkungan adalah yang saya pahami karena kita ada juga bagian yang non eksak ya Bu, seperti Mhm. terutama ketika ditekankan untuk analisis abiotik, biotik, sama kultur. Mhm. Nah, bagian kultur Mhm. ini kira-kira bagaimana ya Bu? Apakah memang kita bisa mencari di bagian analisis multivariat dengan, karena biotik pasti ada hubungannya karena saya Mhm. sains. Tapi untuk yang culture tuh bagaimana ya Bu? Kira-kira apakah memang terpisah untuk membuat semacam konklusinya itu memang terpisah atau memang ada ini? Terutama saya juga bingung untuk ini, apakah kita harus mengukurnya dengan statistik yang hitungan kuantitatif atau kualitatif? Takutnya ketika kita yang satunya kualitatif, satunya Mhm. kuantitatif, jadi bingung Bu. Kayak apakah sebenarnya Ini pertumbuhan Mas, ya kalau Ibu bagaimana? kembali ke itu, perumusan masalah, ya, kita mau apa sih? Kalau mau di semuanya tadi ada biotik, abiotik, kemudian kalau nanti, yang biotik berarti itu kan yang, bisa contoh mungkin organisme gitu ya. Tapi kalau yang abiotik, misal ada suhu dan seterusnya lah ya, unsur-unsur kimia. Nah, sekarang kita tinggal tujuan penelitian kita apa? Kita punya perumusan masalah. Kan tidak semuanya harus diuji, Mas.
Kalau kita kemarin Ibu juga membantu ya kebetulan ada itu Prof. Dwi itu dari kimia, gitu dia udah itu Mas submit, publikasi gitu, datanya banyak. Ya itu tadi, ada yang, ya istilahnya kalau di kimia kan lain gitu ya. Nah terus saya bilang, ada punya unsur ke 0, ke ini, dia hanya ditampilkan gitu saja. Nah saya cuma tanya, lah yang kepengen dilihat apanya. Lah ini tuh reviewernya bilang gini, "Oh ya," terus saya bilang gitu. Ya itu saja yang di apa, katakanlah dari apa tuh, percobaan. Mulai dari ada kontrol, ada mungkin, konsentrasinya yang berubah-ubah tadi, apakah ada perbedaan dan seterusnya, kan kita tinggal itu. Sebenarnya kalau kita mau ke statistik, itu sebetulnya hanya ada 2 sebetulnya. Relationship atau differences, ya. Kembali ke permasalahan yang ingin kita rumuskan. Tidak semuanya harus diuji, enggak. Umpamanya kalau Mas ingin hanya menampilkan katakanlah terhadap unsur-unsur yang abiotik saja, boleh. Itu tidak harus pakai uji. Tapi kalau ingin unsur-unsur abiotik itu apakah ada bedanya ya yang abiotik yang ada di katakanlah di kolom 1, di kolom 2, kolom 3, lah itu butuh statistik. Itu aja tidak semuanya. Terus kalau kita ingin melihat satu hubungan, ya tinggal kita mainkan saja. Kalau yang dependennya hanya 1, independennya banyak, berarti kita gunakan nanti adalah, regresi berganda. Tetapi kalau dia nanti dependen banyak, independennya banyak, kita gunakan faktorial. Nah, nanti kalau mau secara apa itu, secara detail ya nanti kita belajar tentang multivariate sendiri ya. Ini metode statistik dulu saja. Itu oke? Nanti seandainya itu kira-kira gitu, Mas. Jadi tidak semuanya harus kita uji, yang butuh saja. Ya makanya kalau kita melakukan penelitian, besok itu kalau proposal ya, kalau harus jelas. Saya mengambil, kan ada variabel. Jadi kalau kita di dalam proposal biasanya kan ada kerangka langkah-langkah penelitian, kerangka kerangka pikir, kemudian kerangka konsep. Kalau konsep itu sudah muncul variabel. Tapi kalau kerangka pikir, yang dipikir itu masih terkait dengan, apa tuh namanya, studi-studi literatur, teori. Nah, setelah kita rumuskan, oh berarti nanti ini yang dilihat adalah variabel A, B, C, itu sudah muncul di kerangka konsep. Nah, maka di dalam proposal itu harus jelas. Mana yang ingin dicari. Jangan nanti datanya banyak, habis itu bingung. Ini dataku yang akan aku analisis apanya, gitu ya. Wis bayari larang, katakanlah itu. Udah ke lab, udah satu titik aja sudah sekian. Tapi kan kita tidak tahu kita belum tahu tujuannya. Jadi makanya kita di dalam penelitian itu ada pembatasan masalah, ya. Dan juga nanti keterbatasan penelitian. Tapi kalau keterbatasan penelitian itu kan tidak boleh kita mengatakan bahwa karena keterbatasan waktu, biaya, tenaga, maka ini nggak boleh begitu. Tetapi batasan itu adalah berupa apa itu dari akademik, jawaban dari akademik, tidak boleh tadi karena waktu, biaya, tenaga, lah gitu nggak bisa. Ya, yang gitu. Itu Mas kira-kira, mungkin ada yang ingin tanyakan lagi? Baik, Bu. Terima kasih banyak. Nggih, matur nuwun sami-sami. Itu, ada lagi yang ingin tanyakan? Baik, lanjut ya. Nah, ini tadi untuk bagaimana membuat kolom tadi ya. Ini.
Maka tadi ini kayak tabel seperti ini, ya tadi ini kan sudah tahulah bagaimana untuk membuat sebuah tabel. Ini tadi contoh tabulasi silang, ya ini adalah asal wilayah, kemudian pendapat tentang sertifikasi katakanlah gini. Ini tadi Mas, kenapa ganjil gitu ya. Ini katakanlah sangat perlu, tidak tahu, tidak perlu, sangat tidak, ini berapa? 6 apa 5? 5 kan? Ya, itu kalau saya nggak ngerti, tapi insting aja bahwa kalau kalau ganjil itu masih, eee, mentolerirnya tuh mudah. Tapi kalau genap, ujug-ujug ini separuh-separuh, kan susah juga sih. Kalau 3 kan enggak. Kalau 5 kan, kalau 5 berarti 3 2. Tetapi kalau apa itu 4 kan 2 2. Nah, kalau terjadi yang kesamaan-kesamaan gitu kan sangat susah nanti untuk mengambil keputusannya, ya. Ini. Terus berikutnya adalah ini, grafik memberikan informasi dengan benar dan cepat, tetapi tidak rinci. Nah, itu tadi Ibu kembali tergantung kebutuhan kita, ya. Syaratnya adalah pemilihan sumbu, ya, sumbu X, sumbu Y, penetapan skala, kemudian ukuran grafik tidak terlalu besar, tinggi, pendek, dan jenis grafik ini tadi sempat Ibu tadi sampaikan. Nah, kalau yang begini itu kan banyak, tinggal kita menggunakan Excel saja bisa. Excel saja, tapi kalau kita dalam hal katakanlah harus itu ada perhitungan yang bisa menampilkan grafik, ya katakanlah itu suatu rumusan yang cukup cukup rigid gitu, ya gunakan seperti software-software kalau di matematika itu bisa jadi MATLAB, kemudian Maple. Tetapi kalau hanya statistik saja saya rasa SPSS sudah cukup untuk bisa menggunakannya. Itu ya, baik yang eksak maupun yang non eksak itu sudah bisa SPSS. Ya, saya rasa itu gampang dipelajari. Nah, ini juga beberapa gambar grafik yang ada, jenis grafik. Ya, monggo saja mana yang akan dipilih. Kemudian, nah ini frekuensi atau banyaknya data untuk satu kelompok atau klasifikasi. Katakanlah kelompok yang ke-1, ke-2, ke-3, sampai yang ke I, ya, atau kelompok ke-K. Jadi tinggal kita frekuensinya kalau 1 ya berarti F1, kalau 2 ya F2, kalau dia 3 ya 3, kalau yang ke-I ya FI, kalau yang ke-K, yang K itu adalah ini frekuensi K. Ya. Ini N sama dengan FI, ya. Jadi I sama dengan 1 sampai yang ke K. Ya. Maka di sini N, ini kalau kita lihat bahwa I sama dengan 1 sampai yang ke KFI, di mana F1 tambah F2 tambah F3 gitu ya, kalau dirinci menjadi ini. Itu yang melihat N ini tadi. Gitu. Kemudian yang pendidikan katakanlah ini S1 ada 62, S2 ini hanya contoh sih, contoh untuk katakanlah yang dihasilkan. Ya, itu lebih baik dibuat banyak distribusi frekuensi ya dengan menggunakan frekuensi yang ada. Kemudian apalagi? Ya, distribusi frekuensi adalah pengelompokan data interval rasio dan menghitung banyaknya data dalam satu kelompok atau klasifikasi. Jadi seandainya kita punya data ini, usia, katakan gitu ya, ini sudah diurutkan, kemudian ada berapa frekuensi ini, ya. Bagaimana membuat distribusi frekuensi itu? Yang pertama adalah mencari sebaran range, ya, yakni selisih antara data paling besar dengan data yang paling kecil. Contoh di sini adalah, katakanlah ini terkecilnya 20, terbesarnya 35, range itu adalah 35 dikurangi 20 sama dengan 15. Yang kedua, menentukan banyak kelas dengan rumus K sama dengan 1 plus 3
3 log N ini rumus. Ya, berarti ini kenapa 7? Kalau dilihat ini kan nggak mungkin 7 ya. Apa itu, dibulatkan. Ya, kemudian yang berikutnya adalah menentukan panjang kelas dengan rumus P itu sama dengan sebaran dibagi banyak kelas. Maka sebaran ini dibagi 7 sama dengan 2. Maka kalau kita pasangkan di kelompok ini di usia, berarti ya 20 sampai 21. Ini kan 22 kan, kelompoknya 2 kan. Berarti 20, 21, 22, 23, 24, 25 gitu. Dan jumlahnya ada berapa? Dan ini kan tinggal jumlah. Ya, ini 11. Yang di sini ini berapa? 17, 13 tambah 4, 17 dan seterusnya. Ini caranya begitu. Ya, dari sini. Gitu. Ada pertanyaan? Terus ya, masih gampang. Nah, ini adalah menghitung rata-rata, ya. Jadi semoga Mas dan Mbak familiar dengan apa simbol-simbol ini, ya. Jadi rata ya jelas X1 tambah X2 sampai N dibagi N. Kalau ditulis dalam bentuk sigma itu adalah ini. Kemudian berikutnya adalah bila terdapat sekumpulan bilangan di mana masing-masing bilangannya memiliki frekuensi, maka rata-rata hitung menjadi, berarti X1 itu ada pengalinya untuk frekuensi. Ini, ya, pengalinya ini. Jadi masing-masing pembaginya adalah frekuensinya, jumlahan dari frekuensi. Ya, kalau ditulis itu seperti ini. Nah, ini contoh menghitung. Bilangan X 70, 63, 85. Frekuensinya 70 ada 3, 63 ada 5, 85 ada 2, tinggal mengalihkan kita jumlah. Dan N-nya ini adalah 10. Nah, ini adalah, maka rata-ratanya adalah ini. Itu ya. Nah, kalau Mas dan Mbak sudah mengenal SPSS, males lah suruh ngitung gini. Diklik aja udah jadi. Angka tadi dimasukkan gitu udah jadi semua. Ya. Tapi kita coba untuk bisa mengerti apa makna dari apa itu perhitungan-perhitungan itu tadi. Ya. Jadi ini contohnya adalah cukup kecil-kecil, maksudnya biar itu bisa menjadi gambaran, ya. Contoh median, nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan. Jadi bisa ascending, bisa descending atau ascending, ya. Fungsinya membantu memperjelas kedudukan suatu data. Contoh, diketahui rata-rata hitung nilai ulangan dari sejumlah siswa adalah 6,55. Pertanyaannya adalah, apakah siswa yang memperoleh nilai 7 termasuk istimewa, baik, atau biasa-biasa saja? Ya, kita urutkan dulu datanya, katakanlah di situ. Ya, jika ulangan tersebut adalah nilainya itu tadi, ya, maka median itu ada di angka 6. Padahal rata-ratanya adalah 6,55. Maka median sama dengan 6, ya, kesimpulannya nilai 7 termasuk kategori baik sebab berada di atas rata-rata. Rata-rata hitung maksudnya dan median kelompok 50% di atas 50% gitu. Ya, berarti di situ adalah kita mengatakan bahwa itu kelompok ini ya median ini. Nah, bagaimana jika ulangannya ini? Ya, maka rata-rata hitung ini kalau itu 8 gitu kan. Maka mediannya 8. Kesimpulan nilai 7 termasuk kategori kurang. Sebab berada di bawah median. Jadi kelompok 50% di bawah. Itu ini kan apa itu di bawah ya, gitu. Nah, jika sekumpulan data banyak bilangan genap, tidak mempunyai bilangan tengah, maka mediannya adalah rata
dari 2 bilangan yang di tengahnya. Contoh, ini, ya berarti kan ada 2, 5 dan 6 itu ada di tengah-tengah. Maka di sini mediannya 5. 5 plus 6 bagi 2 ketemunya ini. Gitu, kalau genap. Kalau ganjil kan jelas kelihatan ya. Kalau genap yang di tengah 2 dibagi 2. Nah, bagaimana kalau modus? Jadi bilangan yang paling banyak muncul dari sekumpulan bilangan yang fungsinya untuk melihat kecenderungan dari sekumpulan bilangan tersebut. Contoh ini. Jadi kita ini ya, maka S sama dengan 6, K3 ya dengan rata P2, rata-rata hitung adalah ini, maka median adalah 6. Modus 5 ya, modus 5 kemudian kelas modus 5 dikurangi 7. Ya, berarti di mana di situ dia ada range-nya gitu. Ya, ini contoh gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita melihat dari distribusi ini? Jadi ada nilai ini tadi 10, berarti kan ada 2. 8 ada 1, 7 ada 2, 6 ada 1, 5 ada 4, ya. 4 ada 1, ya. Jelas yang paling muncul kan 5. Nah, berarti di situ modusnya 5, ya, mediannya 6. Nah, di situ kita tahu rata-rata hitungnya adalah 6,55. Nah, kalau kita lihat di grafiknya itu bahwa ke kanan positif, ke kiri adalah negatif. Sebenarnya yang tengah itu merupakan rata-rata. Jadi kalau kita perhatikan dari hasil yang ada, di situ rata-rata kan ME itu median ya. Itu posisinya ada di sebelah kanan rata-rata. Kemudian kalau sebelah kirinya ya itu modusnya. Itu dia berada di rata-rata sebelah kirinya. Nah, kurva positif apabila rata-rata hitung lebih besar daripada modus median. Kurva negatif apabila rata-rata hitung lebih kecil dari modus atau median. Jadi itu sudah clue-nya untuk merumuskan dari hasil itu tadi. Ya. Jadi kalau modus, median, rata-rata itu bisa masuk di analisis deskriptif. Ya, itu sudah boleh di apa itu dimasukkan. Ya. Jadi ini kan gini itu kan belum ada uji, mau kita belum melakukan uji apa-apa kok. Ya, jadi itu belum ada ujinya karena kita belum mempunyai apa itu kira-kira apakah dia mau beda atau mau uji perbedaan, uji apa lagi? Uji hubungan kan tidak. Nah, sebagai contoh juga ukuran yang menyatakan homogenitas atau heterogenitas meliputi adalah rentang, itu range, kemudian deviasi rata-rata, average deviation, yang ketiga atau varian atau variance, kemudian yang keempat deviasi standar atau standar deviasi. Maka rentang itu adalah selisih bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil. Sebaran merupakan ukuran penyebaran yang sangat besar sebab hanya bersangkutan dengan bilangan terbesar dan terkecil. Kita contoh, itu ada yang A itu yang warna hijau, B warna merah, C warna biru. Ya. Kemudian dihitung rata-ratanya range-nya itu tertinggi 100, terkecil 10, maka range-nya itu adalah 90. Kalau dilihat di grafik ya, itu hijau itu ya data-data yang ada di A itu, hijau. Kemudian yang merah itu data-data yang ada di B. Dan biru adalah data-data yang ada di biru itu tadi. Ya, maka rata-ratanya ada di situ. Jadi gambaran ini
Itu menunjukkan data yang ada di sini. Nah, bagaimana untuk deviasi rata-ratanya, penyebarannya, berdasarkan harga mutlak simpangan bilangan terhadap rata-ratanya. Jadi seperti kelompok A, kelompok B itu coba dihitung. DR-nya itu adalah setelah harga mutlaknya ya. Itu nilai X. Jadi tadi data yang hijau tadi dimasukkan. Kemudian X dikurangi rata-rata. Ya. Di situ tentunya sebelum dimutlakan kan ada yang negatif, ada yang positif kan. Nah, maka dari hasil harga mutlak, berarti kan tandanya hilang semua. Maksudnya hilang semua, tandanya positif semua. Maka kalau dijumlah di situ 250, maka 250 dibagi 10. Itu DR. Deviasi rata-rata. Begitu juga untuk kelompok B, kelompok C, gitu ya. Itu cara menghitungnya. Makin besar simpangan, makin besar nilai deviasi rata-ratanya. Gitu ya. Jadi kalau kita mempunyai, nanti yang standar deviasi aja. Jangan yang ini, berikutnya saja. Bentar. Ini apa? Varian. Ya, sekarang varian. Varian dan standar deviasi tadi sudah. Belum. Rumusnya ini. Jadi maksudnya Ibu tadi yang ini yang sudah ini perhitungannya. Kemudian dikuadratkan, kurangkan. Tadi kan sudah tinggal kuadratkan. Jadi ada A, ada B. Maka standar deviasi itu adalah sigma. Ini varian, berarti standar deviasi kuadrat itu varian. Ya, penyebaran berdasarkan jumlah kuadrat simpangan bilangan-bilangan terhadap rata-rata. Kalau kita melihat ketidaksamaan sekelompok data, ya, maka kita bisa melihat sebaran ya, berarti varian ya. Kalau ini cara menghitungnya. XI itu ini. Ya, kemudian XI kurangi rata-rata, tadi kan rata-rata, ini kan sama sebetulnya. Kemudian dikuadratkan. Nah, standar deviasi itu adalah, ya betul, standar deviasi adalah akar dari hasil ini dibagi N-1. Kan tadi N-nya 10, 10 kurang 1, 9. Jadi ini, bagi ini, temui ini sudah diakarkan. Ya, kemudian sama seperti yang di kelompok B, begitu pula kelompok C. Pada kesimpulan ini, kemudian yang di bawah itu, S itu adalah akar dari varian. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah kelompok A rata-rata adalah 55 dengan DR 25, S-nya 30,28. Kelompok B rata-ratanya adalah 55, DR-nya 39, S 41,97. Maka data kelompok B lebih tersebar daripada kelompok A. Dari sini kira-kira paham Mas dan Mbak bahwa kenapa kelompok B kok lebih tersebar daripada kelompok A. Ada yang bisa jawab? Ada yang paham? Ini kan nggak ada penjelasan toh, kenapa? Gitu. Dalam kesimpulan ini ternyata maka kelompok B lebih tersebar daripada kelompok A. Ya, karena apa? Pertanyaan Ibu, semakin tersebar, semakin baik apa semakin tidak? Ayo, ada? Tidak, Bu. Tidak, Halo? Bu. Oh ya, betul. Ya, jadi sudah paham ya. Artinya karena kita nanti juga di tes apa ya, ada tes homogenitas varian. Ya, nanti ada. Gitu. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ya sudah benar. Kemudian untuk normalitas atau hipotesis pengujian. Kemudian kita harus menguji
hipotesis, kok hipotesis, normal, jadi dengan distribusi berbentuk bel, ya, simetri terhadap sumbu yang melalui nilai rata-rata. Jadi kalau distribusi normal, nanti kita akan ketemu juga apa yang dinamakan kurtosis. Itu keruncingan di sini. Ya. Semakin mengerucut. Ini kan kalau ini ada lonceng satu, bentuknya lonceng gitu ya. Jadi kalau skewness itu ada di miring ini. Jadi kemiringan. Rata-ratanya bagian tengah. Maka di sini kalau kita lihat bahwa di sebelah kiri itu adalah dikurang, sebelah kanan positif. Ini salah nih. Nanti harusnya nih minus. Ini minus, nanti dibetulin. Ya. Jadi kalau yang sebelah kiri itu adalah rata-rata dikurangi S. Yang sebelah kirinya lagi rata-rata dikurangi 2S. Yang ini rata-rata dikurangi 3S. Yang di sini ditambah. Nah, kalau kita lihat ini nanti kan kaitannya dengan luasan atau daerah kepercayaan nanti. Yang ada alfanya berapa persen, tapi yang berlaku alfa 5%. Gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan kalau rata-rata ini itu dia berada pada X plus S yang satu X min S ya. Jadi 68 ini. Kemudian yang di sini tambah X plus 2S ini ya di sini tuh biasanya. Jadi artinya yang ini ya itu luasan kepercayaan. Ini ada ini toh. Kemudian yang berikutnya ini adalah 99%. Ini. Ya. Kemudian ini tadi untuk melihat suatu nanti akan terkait dengan signifikansi. Ya, jadi ini ada kan nanti di SPS ada tutil, wantil, gitu ya. Kalau tutil berarti ekor kiri dan ekor kanan. Kemudian yang wantil itu bisa di kiri, bisa di kanan, salah satu. Ya. Maka lakukan uji normalitas, rasio skewness, dan kurtosis berada pada min 2 sampai plus 2. Ini tadi. Ya, keruncingan. Skewness dan kurtosis berada ini. Kemudian rasionya adalah nilai dibagi standar error. Jika tidak berdistribusi normal, lakukan uji normalitas non-parametrik. Itu isinya ada Wilcoxon, Min-Whitney, Tau Kendall. Ya, jadi itu banyak yang kaitannya dengan uji-uji non-parametrik. Nah, kalau sudah menggunakan SPSS itu semuanya ada semua tuh. Ada Wilcoxon, Min-Whitney, Tau Kendall, ada semua. Ya, nggak usah khawatir. Itu kemudian ini terkait dengan uji signifikansi atau keberartian terhadap hipotesis yang dibuat ya berbentuk hipotesis penelitian dan hipotesis statistik ya itu antara 0. Hipotesis bisa terarah, bisa juga tidak terarah. Akibat adanya H0 maka akan ada H alternatif, yakni hipotesa yang akan diterima seandainya H0 ditolak. Hipotesisnya adalah hipotesis penelitian, terarah, tidak terarah. Maka kita coba lihat kalau terarah, bunyi hipotesisnya, ini salah satu contoh, siswa yang belajar bahasa lebih serius daripada siswa yang belajar IPS. Tadi itu kan sudah diarahkan. Kalau tidak terarah, ada perbedaan keseriusan siswa antara yang belajar bahasa dengan yang belajar IPS. Ya, kalau itu di situ. Nah, bagaimana untuk melihat ini? Tadi yang Ibu katakan ada one till, two till, gitu ya. Hipotesisnya 0 yang diuji.
Siswa belajar bahasa tidak menunjukkan kelebihan keseriusan daripada yang belajar IPA. Nah, ini tadi. Sebetulnya Ibu tadi sudah nyebut ya, pokoknya yang dia itu apakah ekor kiri, apakah ekor kanan. Kalau ini wantil. Ya, bisa dia posisi di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan. Di dalam gambar tadi. Ya, kemudian yang tidak terarah itu tadi ini. Ini tutil. Itu kira-kira ada pertanyaan? Terus ya, monggo terus. Nanti kalau sudah ke metodologi, di proposal ya banyak yang bisa ditanyakan gitu ya. Ini tadi, nah ini tadi yang Ibu bilang gambarnya kayak gini. Ya, jadi pengujian bila H0 terarah, maka pengujian signifikansi satu pihak. Itu tadi yang bantil, gitu. Bila H0 tidak terarah, maka pengujian signifikan dua pihak, tutil. Itu adalah tutil, ini wantil. Jadi dia bisa di daerah sebelah sini, bisa di daerah sebelah sini. Itu ya pengajuannya kalau dia sebelah kiri ya, di mana di situ. Kemudian ini daerah penolakan hipotesis ya. Kalau yang sebelah kiri itu adalah wantil, yang sebelah kanan adalah tutil. Itu aja sih konsepnya ya. Nah, kalau Ibu katakan itu di SPSS nanti juga muncul ya, nanti tergantung hasilnya. Nah, itu terus. Nah, sekarang kita juga bisa melihat kalau ini sudah pengujian ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, boleh? Nanti Ibu ngebut ya. Ada yang ditanyakan? Nanti secara detail masing-masing uji akan Ibu jelaskan lagi. Ya, ini contoh-contoh sederhananya dulu, bahwa ada uji T, di mana menguji apakah rata-rata suatu populasi sama dengan suatu harga tertentu, atau apakah rata-rata dua populasi sama atau berbeda. Berarti kan uji beda. Ya, kalau T itu uji beda untuk dua kelompok. Ya, contoh di situ, uji apakah satu sampel sama berbeda dengan rata-rata populasinya. Yang pertama hitung rata-rata dan standar deviasi, DF sama dengan N-1, kemudian tingkat signifikansi, alfa sama dengan 0,025 atau 0,05. Ya, kalau dia 1 berarti kan itu satu pihak ya. Maka di sini alfa 0,025 berarti dua pihak. Dari pengujian apakah menggunakan satu ekor atau dua ekor ini tadi. Ya, tergantung istilahnya deh ya. Ada ini wantil, tutil ya. Pihak kiri, pihak kanan, monggo. Nah, maka diperoleh T hitung lalu bandingkan dengan tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, H0 ditolak. Kalau H0 ditolak kan berarti H1 diterima. Contoh, peneliti ingin mengetahui apakah guru yang bekerja selama 8 tahun memang berbeda dibandingkan dengan guru lainnya. Ya, H0 ya. Ini adalah P1 sama dengan P2. Ini contohnya gitu. Jadi ada guru yang satu dengan yang dua. Diperoleh rata-rata ini. Standar deviasi ini. DF degree of freedom itu adalah ini degree of freedom itu apa ya? N1 ya, 90 gitu. Kemudian T hitung ketemunya ini. Jadi ini loh. Hitung tuh ini dihitung. Ya, ketemulah ini. Nah, berdasarkan tabel DF89 dan alfa 0,05 diperoleh T-tabel sama dengan ini. Ya. Maka dengan melihat T hitung, maka T hitung lebih besar dari T-tabel sehingga H0 ditolak.
berarti kan H1 diterima. Ini. Ini kan, ya, ini. Ini tabel, ini hitungan. Kalau dihitung lebih besar, daya sehingga 0 ditolak. Guru yang bekerja selama 8 tahun secara signifikan berbeda dengan guru lainnya. Nah, itu contohnya bagaimana kita melihat atau menguji dari guru satu dibandingkan guru lainnya. Jadi T-nya ngitungnya kayak rumus ini. Ya, begitu. Apalagi nih. Kemudian ini contoh kalau uji T 2 sampel bebas. Jadi nanti di SPSS itu ada sampel yang independen, 2 sampel independen, 2 sampel independen. Kalau yang tadi itu saling menguatkan kayaknya sebentar. Yang ini ya, uji T 1 sampel saja itu gampang gitu ya. Kalau yang ini berikutnya 2 sampel ya, yang dipakai ini jadinya rumusannya beda lagi. Itu terus bentar. Ini contoh peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan penghasilan sebelum sertifikasi antara guru yang lulusan S1 dengan yang lulusan S3. Nah, ini H0 PB sama dengan PK. Diperoleh rata-rata ini, hitung ini, ya. Berarti berdasarkan tabel, ya, di F-nya adalah 69 dan alfa 0,025 berarti total, ya. T tabel sama dengan 1,994. Dihitung lebih besar dari tabel sehingga H0 ditolak, berarti H1 diterima. Jadi rata-rata penghasilan guru yang S1 berbeda secara signifikan dengan penghasilan guru yang S3. Nah, nggak apa-apa ini hanya gambaran saja dulu. Nanti secara detail ya masing-masing akan kita terangkan untuk masing-masing uji. Tapi ini secara overall dulu. Nah, kemudian kalau sampel yang berpasangan dari sebelum sesudah. Jadi itu yang membedakan sebelum sesudah. Itu. Jadi kalau kita lihat di mana di sini menguji apakah rata-rata 2 sampel yang berpasangan sama atau berbeda, gitu ya. Jadi kalau kita lihat menguji ini T ini di mana D adalah rata-rata selisih skor yang berpasangan. Jadi kalau berpasangan kan ada sebelum sesudah. Biasanya ini banyak digunakan untuk sebelum ada proyek, sesudah ada proyek, gitu-gitu ya. Itu salah satu contoh bahwa seorang guru ingin mengetahui efektivitas model pembelajaran diskusi. Setelah selesai pembelajaran, pertama ia memberikan tes dan setelah selesai pembelajaran kedua, kembali ia memberikan tes untuk tes tersebut dibandingkan dengan harapan adanya perbedaan rata-rata tes pertama dengan kedua. Jadi sebelum sesudah kan, nah itu diperoleh itu rumusnya yang ada di atas itu, yang merah-merah itu, ya sama. Maka T hitung lebih besar dari tabel sehingga H0 ditolak. Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil tes, ya, tes pertama dengan hasil tes kedua. Gitu. Ya, kalau kita lihat, dia menyimpulkan model diskusi adalah efektif dengan meningkatkan hasil pembelajaran. Ya, itu banyak contoh ya. Kalau ini korelasi, ya ini contoh. Jadi korelasi untuk ini sudah diberikan gambaran secara manual. Enak itu ini rumusnya. Ya nanti secara detail kita pelajari lagi deh ya. Jadi ini kemudian secara manual bagaimana ini kan di kolom-kolom tabel ini dengan harapan langsung bisa untuk menghitung ini. Ya,
mudah-mudahan yang teman-teman yang lain juga paham. Jadi kalau sigma X berarti di sini ya X-nya dijumlah dulu. Sigma Y ini jumlah dulu baru dikalikan. Kalau ini X-nya harus dikalikan dulu baru dijumlah, dikalikan N. Gitu. Ya, kalau yang ini X itu dikuadratkan, dijumlah baru dikalikan N. Kalau ini jumlah X dikuadratkan, ya, baru ini, dan seterusnya. Itu, ya. Ini untuk yang belajar tadi tes. Ini contoh. Yang gini-gini mudah deh. Oh, enggak, angkanya kecil-kecil kok. Ya, itu yang uji keterkaitan korelasi Spearman. Nah, nanti sebetulnya kalau kita menggunakan persen, nah ini tadi lupa Ibu, ya, variabel kontinu, kuantitatif. Nah, ini yang persen. Tetapi kalau Spearman row, ini datanya ordinal. Ya, berjenjang atau peringkat disebut korelasi non-parametrik. Gitu, ya, kalau yang parametrik tadi menggunakan persen, ya, yang non-parametrik dengan Spearman. Itu rumusnya. Ya, nanti tinggal dimasukkan ke kotak-kotak itu tadi. Ya, ini contoh sih. Jadi ada gambarannya. Itu terus ya apa nih? Ini apakah ada yang tanya? Sudah Ibu boleh itu. Kalau ini sudah chi-square ya. Nanti secara detail ini hanya contoh-contoh sederhana dulu. Ya, kayak chi-square ya, itu ada tes independensi yang menguji apakah ada hubungan antara baris dengan kolom pada sebuah tabel kontingensi. Nah, dengan data yang digunakan adalah data kualitatif. Ya, jadi ini gampang deh. Nah, ini kualitatif nanti tadi yang pakai frekuensi. Ya, cara menghitungnya nanti kita bisa belajar deh. Ya, nanti untuk bagaimana kalau menggunakan SPSS. Nah, ini juga hasil-hasil dari SPSS. Ya, kayak square tadi, bagaimana untuk hipotesisnya. Dia akan mengatakan bahwa kasus apakah ada hubungan pendidikan dengan status marital responden. Kalau 0 mengatakan tidak ada hubungan antara baris dengan kolom atau tidak ada hubungan pendidikan dengan status marital. H1 ada hubungan pendidikan dengan status marital. Dasar pengambilannya tadi ini menggunakan ini. Ya, tabel tadi. Berapa nilai hitungnya, berapa nilai tabelnya. Nah, ini sudah ditampilkan. Ya, pendidikan terakhir. S1 saja dikeraskan dengan status perkawinan. Gitu, ya. Ini nilainya udah keluar, maksudnya. Nanti kalian bisa menggunakan ini persis yang ada di itu SPSS. Hasil-hasil ini tergantung nanti datanya. Gitu. Terus masih ada ya. Membuat tabel baru buat variabel dengan nama df dan seterusnya. Nah, ini hanya salah satu untuk membuat ya apa nih sih? One way ANOVA. Ini kalau ini juga multivariat tadi kan sudah ada, nanti gampang lah yang itu nanti kita perdalam lagi. Ya ini contoh-contohnya one way ANOVA. Itu di SPSS juga sudah langsung ada. Jadi one way ANOVA dan seterusnya. Gitu. Ya, ini beberapa. Ini juga hasil dari SPSS. Itu ya. Baik itu. Mungkin ada sesuatu yang ingin Mas dan Mbak tanyakan, monggo. Boleh. Ada yang ingin tanyakan? Ibu sebenarnya punya, nanti kalau sudah kalian install, ya nanti kita bisa belajar kalau nanti kalau ini Mbak dan Mas tadi kuliahnya mulai jam berapa? Apa malam ini atau sore sudah kuliah? Kuliah pertama jam 4, Bu. Oh, jam 4 ya. Jam 4 sampai Besok jam 6:30. oh, ya nanti kalau
seandainya Ibu pengen nanti, oh pakai SPSS gitu kan, di tempat sana saya mau tuker gitu loh, yang sore gitu, kalau kebetulan yang, kuliah di atas nggak ada, saya mau tuker. Tadi masih kuliah pertama itu memang banyak hal, kadang tabrak-tabrakan, ya, yang, oh nggak taunya terjadi irisan waktu. Ibu nggak bisa ngomong apa-apa, wong itu yang sistem gitu ya. Jadi mau tukar juga kadang, tempatnya nggak ada, terutama yang di S1 itu susah. Kuliah pertama, minggu pertama ini masih banyak hal yang perlu dibenahi. Tadi Ibu berapa mata kuliah itu dari pagi? 1, 2, 3, 5 sampai ini. Jadi ya rada-rada kalau saya bilang mendem, capek banget gitu. Maka kalau, kalau yang ada bisa digeser, akan saya geser gitu nanti gitu. Wong saya tadi mengajar mata kuliah matematika 1, matematika dasar itu 2 kelas, 2 kali. Kemudian ada model ekologi, kemudian lagi apa tadi, balik ke bener matematika 1 lagi. Udah 4, 5 ini. Wah, ya itu tadi, ya nggak apa-apalah gitu. Ada lagi? Ada yang tadi belum hadir kemudian absennya ketinggalan? Ada sudah bergabung, Mas? Belum ya? Kayaknya tadi yang absen 1 gitu ya. Cuman Ibu khawatir sih kalau absen gitu umpamanya sering itu kadang pas lagi ujian itu ndak bisa ikut itu loh. Ya mudah-mudahan enggak lah. Diusahain untuk bisa, itu bisa, bisa terus jadi absennya bisa penuh gitu ya. Itu nanti, kalau Ibu bisa ketemu ya, nanti kita bisa praktek di SPSS-nya itu lebih baik gitu. Jadi bisa bervariatif gitu loh. Kadang-kadang kalau di sini kan agak susah, tampilkan ini cepet gitu, susah gitu. Ya, nanti sampai Ibu ajarin ke arah sana gitu. Ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan, monggo bertanya dulu gitu. Ini semuanya, fresh graduate ataukah sudah bekerja? Semuanya bekerja atau fresh graduate? Ada fresh graduate, ada yang bekerja. Semua bekerja ya, Mas dan Mbak? Campur, Bu. Saya Oh, fresh graduate, campur. Bu. Oh, fresh alhamdulillah jadi bisa bisa campur. Kenapa kalau kemarin Ibu yang kelas kelas Bapenas itu ada yang fresh graduate, nggak ikut pagi gitu? Itu kalau 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 siang atau pagi maksud Ibu, itu malah juga lebih enak. Kalau itu Ibu bisa datang ya, tapi ini kan saya suruh nyopir malam-malam gini ya, gitu. Kan 2 SKS tuh ini, kayaknya jadwalnya itu terlalu lama, 2 SKS kan 100 menit. Itu ya, nanti saya lihatnya lagi jadwalnya, kayaknya gitu. Itu ada yang ingin ditanyakan? Sudah semua? Kalau sudah semua, Ibu akhiri ya. Ya, untuk, jadi ucapkan terima kasih atas perhatian semua. Tadi Ibu belum bilang bahwa selamat untuk, kalian semua bisa bergabung di Universitas Diponegoro, ya, terutama adalah di MIL. Ibu tuh mulai berdiri sampai sekarang itu masih ngajar di statistik dan sekarang ada digabung itu biar regenerasi Mas dan Mbak. Ya, regenerasi biar nantinya biar Ibu ada yang mengganti gitu. Itu untuk yang statistik, ada satu lagi sebetulnya yang saya masih kangen itu kepengen ngajar sistem dinamik, tapi nggak ada yang ngambil. Katanya susah. Ya, sistem dinamik itu kebetulan menggunakan power sim ya. Kebetulan ini yang sebagai promotor Ibu itu Pak Yusman dari PT Mitra apa ya.
Itu yang tentang air minum, dia menggunakan itu. Mungkin sebentar lagi sudah mau seminar hasil. Dua paper sudah terpublish di Scopus. Ya, itu yang menggunakan sistem dinamik. Ya, saya kadang-kadang tanya Pak Fuad, gitu, Pak Fuad kok sekarang mata kuliahku hilang, saya bilang gitu. Oh, dia bilang gitu. Nggak ada yang ngambil, nggak ada yang berani, gitu. Wah, saya bilang gitu. Itu juga bagus sebetulnya dengan sistem dinamik yang kebetulan yang etika karena dia alumni dari UI gitu toh. Ibu kan juga dulu dari UI itu yang gitu. Berarti gini, ya katanya gini, Prof, saya mau Prof aja, apa pola pikirnya sama gitu. Ya udah, ya wis, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Jadi itu sudah mau lulus ini, mau seminar hasil, ya. Mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan untuk materi pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Mas dan Mbak semua. Ya, selamat malam, selamat istirahat. Kita tutup kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Terima kasih, Bu Bu. Prof. Sama-sama. Ibu Liv ya. Pamit dulu Ya, ya. Bu. Oke, terima Pamit. kasih. Iya, Ibu. Terima kasih.